Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membuatkan form untuk tambah menu. Berikutnya kita akan buatkan halaman proses untuk tambah menu ini. Nah, kita akan copy aja seperti biasa. Di bagian proses kita copy proses input user. Nah, ini copy paste, kita ubah ini jangan input user tapi ini input menu. Seperti ini. Sip. Baik, di bagian input menu, nah ini kita ubah dulu ya semua, kita sesuaikan. Ini kita close input user, ini kita close. Oke, untuk bagian proses input menu, ini kita komentari aja dulu ini agar dia tidak jalan, nanti akan kita ubah-ubah ya, akan kita sesuaikan kembali. Nah, berikutnya saya akan buat dulu untuk proses upload foto. Jadi sebelum kita buat, kita harus tentukan dulu ya target foldernya nanti kemana dia. Nah, untuk target foldernya atau directory, kita buat aja nama variabel baru, kita kasih nama target directory ya. Target directory kita kasih sama dengan kemana dia. Saya mau masukkan ke sini nih, aset img ya. Nah, sesuai dengan folder yang udah kita buat sebelumnya. Nah, jadi di sini kita tulis aja. Tapi kita harus keluar dulu karena proses ini dia berada pada folder proses, directory proses. Keluar dulu dari directory proses atau folder proses ini, kemudian baru masuk ke folder aset. Nah, caranya titik 2 kali slash, kemudian masuk ke folder aset. Setelah masuk folder aset, masuk ke folder img seperti ini. Kemudian baru kita slash. Oke ya, sudah ini. Saya rasa sudah. Ini titik koma aja kita kasih di sini. Oke, baik. Kemudian untuk berikutnya kita buat juga untuk target filenya. Target filenya kita isi dengan target dir ini ya. Nah, ini kita isi target dir, masukkan kemari. Kemudian kita titik base main. Jadi harus kita tuliskan fungsi ini ya, base name ya. Maksudnya base name pakai file seperti ini. Biar bisa ngambil nama filenya nanti ya. File ini boleh petik 1 atau petik 2, kemudian kasih nama filenya nanti name begini. Oke, ini hapus titik. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ini kenapa merah. Nah, harusnya petik ini enggak ada. Kemudian kita buat juga image tipe gambar atau image type ya, seperti ini. Boleh opsional lah nama variabelnya, silahkan tentukan sendiri. Nah, ini untuk ngecek nanti ya, kita buat variabel ini kemudian kita masukkan fungsi str to lower ya. Jadi kita dijadikan dia menjadi huruf kecil semua nanti. Pet info, kemudian ini bukan pet info, ini kita isi dengan target file yang kita buat tadi di atas. Masukkan ke sini. Nah, koma baru pet info extension ya, di sini pet info extension. Jadi kita mau lihat extensionnya apa nanti. Oke, kurungnya kurang 1 udah. Oke, udah, ini sudah. Baik, kemudian kita akan coba cek dulu lah, echo dulu lah, image tipe ini bisa nggak dimunculkan ya. Nah, kita coba munculkan dulu hasilnya gimana. Ini kita exit dulu biar nggak dijalankan perintah di bawahnya. Oke, coba kita refresh tambah menu. Ini kita isi gambar asal-asal aja. Ini juga asal-asal. Ini biar dia mau disubmit, maka kita harus isi dulu nih. Save. Ops, ada yang error nih, for column level line 17. Nah, ini masih ke proses input, kita belum ubah di bagian menu, bagian formnya, cari form, ini proses. Nah, ini dia, ini kita ubah jadi proses input menu, bukan input user. Oke, back dulu, tambah. Oh, refresh, kita refresh. Ini kita pilih gambarnya. Oke, ini asal-asal aja, save. Nah, undefined array key file line 11. Nah, ups, ada yang salah ya. Line 11, coba kita lihat nih, file. Kita sebelumnya buatnya apa? Foto ya, bukan file nih, foto. Makanya salah. Ini foto. Oke, kita back, kita isi lagi, save.
Ops, masih salah ternyata. Coba lihat, coba kita cek dulu di bagian formnya. Nah, ini harusnya kita menambahkan ya, karena form ini ada proses upload, maka kita harus tambahkan ini n type multipart, harus tambahkan seperti ya, multipart form data. Jadi khusus untuk form yang ada upload file, jadi harus tambahkan atribut ini. Coba kita refresh di sini, tambah ini, kita pilih aja namanya asal-asal, kategori jus 3423 save. Nah, udah muncul nih PNG. Oke, sip. Berarti sampai tahap ini udah jalan ya, udah bisa menangkap ekstensi dari filenya. Nah, berikutnya apalagi harus kita lakukan? Sama seperti proses sebelumnya di sini ya. Kita masuk ke bagian ini nih. Di sebelum proses masukkan ke database, kita masukkan dulu filenya ke dalam folder. Oke, ini input user validate, kita ganti aja ini input menu. Nah, di bagian form juga kita harus ubah dia jadi input menu. Nih, menu ya. Input menu validate, bagian buttonnya di bagian button submit. Oke, balik lagi kemari. Nah, ini kita akan cek dulu apakah dia betul gambar atau bukan. Jadi kita harus pastikan bahwa yang dimasukkan itu adalah gambar. Kita buat aja keterangan di sini, cek apakah gambar atau bukan. Gimana cara cek? Kita buat aja dulu variabel baru, variabel namanya variabel cek, terserah lah nama variabelnya apa, get image. Jadi kita mau cek dulu ukuran image-nya berapa gitu ya. Kalau sesuai maka dia gambar, kalau tidak sesuai bukan gambar. Kita ambil dari sini, dari file ini copy aja semua. Nah, di sini. Tapi di ini hapus. Tapi di bagian name ini kita ambil dari tmp name. Ini kita tutup dulu, titik koma, baru kita cek nih. If check seperti ini, if check sama dengan false ya. Kemudian kita isi dengan ini, tutup aja dulu. Kemudian kita isi dengan message ya. Message kita buat kalau dia false ya, cek ini false ya, nggak dapat nih ketika di get image, maka kita akan buat keterangan ini bukan file gambar. Oke, terus nanti kita akan buat status upload. Status upload upload ini seperti ini, sama dengan kalau false berarti kita kasih 0 ya. Nanti di bawah kita akan cek kalau dia status uploadnya 1, maka dia udah betul ya, lanjut ke proses berikutnya. Nah, kemudian ini kalau false, kalau dia benar gimana? Kita kasih else lagi ya, else. Nah, else apa? Else berarti dia betul ya. Ini kita masukkan aja dulu nih, kita masukkan kalau dia betul maka status upload 1. Nah, berarti dia adalah gambar. Nah, kemudian kita akan cek lagi di bawahnya. Apa yang kita cek? Apakah filenya itu sudah ada atau belum. Jadi jangan sampai nanti ada file dengan nama yang sama ya. Jadi nggak masuk ya, ketimpa, nanti gambarnya bisa berubah. Nah, ini file exist. Kita ambil dari variabel ini target file, karena di sini kan dapat nama filenya ya. File exist target file. Ini memang function yang ada pada PHP ya. Ini function built-in. Oke, kalau dia ada, terus apa ya? Kalau dia ada, maka kita kasih message juga. Message-nya apa? Message-nya, maaf, file, ini huruf besar aja, file yang dimasukkan telah ada. Nah, jadi maksudnya filenya itu duplikat ya, nggak boleh duplikat. Kalau dia duplikat, maka kita kasih status upload di sini 0 ya, nggak jadi 1 nih ya, dia bakal berubah lagi jadi 0. Nah, else kalau dia nggak eksis ya, artinya dia nggak duplikat, maka ngapain lagi? Nah, di sini kita baru cek ukuran ya. Kita buat pengecekan ukuran biar gambarnya itu jangan terlalu besar, dibatasi aja. Caranya bagaimana? If sama juga seperti di atas nih. If
ini aja, kita ambil ini file, tapi nanti kita akan ubah jadi size. If file ini ukuran ya, size, if foto size lebih besar dari, misalkan kita mau masukkan 500 KB ya. Kalau 500 KB dia hitungannya KB ya, berarti dia 500.000. Ini kita buat aja keterangan di samping, ini adalah 500 KB kilobyte. Oke, kemudian ini tutupnya di bawah di sini. Apa yang kita isi kalau dia di atas 500 KB, maka kita kasih lagi message. Message-nya apa? Message-nya file foto yang di-upload terlalu besar, gitu aja. Oke, kemudian titik koma jangan lupa. Nah, status upload berubah, dia jadi 0. Nah, berikutnya bagaimana kalau dia di bawah 500 KB? Maka kita kasih else lagi, kita kasih else. Selanjutnya kita akan ngecek tipenya ya, tipe ekstensinya itu apa ya. Jadi kita harus batasi tipe file gambar yang boleh di-upload. Nah, kita buat aja if seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ini image type ya. Tadi udah kita ambil di atas, ini masukkan kemari. Kemudian if image tipenya itu tidak sama dengan yang pertama JPG ya, JPG aja. Kemudian dan image type ini tidak sama dengan PNG. Jadi dia harus PNG. Kemudian kita tambah lagi image type tidak sama dengan JPEG, JPEG seperti ini. Kita tambah lagi dan image type tidak sama dengan format gambar, ada GIF lagi ya. Kemudian tambah lagi dan image type tidak sama dengan, oke, cukup ya. Kayaknya cukup nih GIF, sampai GIF aja. Ini aja yang diperbolehkan. Nah, kalau dia tidak sama, kita apakan nih? Nah, kita masukkan message lagi. Message kita isi dengan hanya diperbolehkan gambar yang memiliki format. Kita sebutkan di sini ya, formatnya apa aja. Yang pertama JPG, kemudian JPEG, kemudian PNG, kemudian GIF ya, dan GIF seperti ini. Oke, sip, sudah. Kemudian jangan lupa nih titik koma, uploadnya 0 lagi ya, di sini 0. Jadi kalau masuk ke kondisi ini maka status uploadnya 0. Nah, ini udah selesai nih pengecekannya sampai di sini. Berikutnya kita baru ngecek nih kalau dia uploadnya tidak 0, atau kita cek dulu kalau uploadnya 0 ya. If upload, status upload nih, status upload sama dengan, kita jadikan 2 ya, status upload sama dengan 0, maka akan kita masukkan message seperti ini sama dengan script alert, atau kita copy aja nih, copy script alert yang sudah pernah kita buat di bawah. Nah ini kenapa ada 2 ya tutupan script ya. Nah ini salah nih sebenarnya, nantilah kita lihat lagi. Udah, ini kita copy, masukkan ke bagian ini, space koma, jangan lupa ya. Ini kesini lagi. Nah udah, script alert. Ini kita buat gambar tidak dapat di-upload. Nah, di depannya di sini kita harus juga menambahkan message yang sudah kita buat di atas ya. Jadi nanti kalau dia misalkan nih bukan gambar, nah, nanti muncul di sini ini bukan gambar, koma, gambar tidak di-upload, tidak dapat di-upload. Kemudian apa lagi? File yang dimasukkan telah ada, akan disambung tulisannya gambar tidak dapat di-upload. Nah, gimana caranya? Caranya kita harus masukkan message ini ke sini. Nah, ya, jadi kita bisa copy aja variabel message di atas, masukkan ke sini. Nah, gimana biar dia masuk ke dalam alert ini? Maka kita harus tutup dulu nih script ini. Caranya adalah petik, kemudian baru titik di sini. Nah, ini kita buat titik lagi dan petik. Kemudian kita bisa sambung dengan koma di sini, koma. Oh, ini tadi kok hilang ya? Gambar ini kemari ya. Harusnya ini gambar, cut di sini.
gambar tidak dapat diupload. Oke, sip. Ini jangan lupa titik koma ya. Seperti ini. Coba kita exit dulu ya. Exit dulu. Kita mau lihat apakah dia berhasil ditampilkan. Kita jalankan nih, refresh, tambah menu. Kalau saya upload misalkan bukan gambar tapi file biasa ya. Nah, misalkan saya masukkan file biasa ini, misalkan nah ini kita isi aja asal dulu. Ini saya upload file PDF ya, save. Oh, ini masih muncul PDF cetak dia di atas. Ini masih belum kita hapus ya. Hapus dulu. Coba kita refresh, continue. Nggak muncul lah, nggak muncul apa-apa nih. Berarti dia nggak masuk ke bagian ini ya. Nah, ternyata kita belum menuliskan echo. Echo-nya kita copy aja dulu, copy, masukkan ke bawah sini sebelum exit. Coba kita jalankan, continue. Muncul nih. Ini bukan file gambar, gambar tidak dapat diupload. Oke. Balik ke halaman. Harusnya jangan ke halaman user tapi ke halaman menu. Nah, ini ubah aja menu. Coba kita refresh, ulang lagi, tambah, pilih gambarnya. Saya pilih asal-asal yang ini, file PDF. Ini kita isi aja biar dia bisa submit, save. Nah, ini bukan file gambar, gambar tidak dapat diupload. Oke, balik ke file. Kalau dia gambar gimana? Apakah dia mau masuk? Nih contohnya, isi aja nih. Ini angka, save. Nah, oops. Oh ya, ini muncul nih. Maaf, file yang dimasukkan telah ada. Kenapa? Karena nama gambar 2.png itu udah ada. Nah, caranya kita harus masukkan gambar baru sebenarnya. Misalkan kita edit yang 2 tadi, 22 misalkan. Ini 22 kita masukkan, save. Nah, maaf, file yang masukkan telah ada. Kenapa? Karena memang kita masukkan ke dalam folder ini ya. Ini kita masukkan ke dalam folder ini gitu. 22 ada. Kita harus masukkan gambar yang lain. Ya, caranya kita keluarkan dulu nih gambar ini dari folder img, baru dia bisa masuk. Nah, tapi nggak apa-apa, biarkan aja dulu. Kita akan buat lanjutannya ya ke bawah ini. Nah, else. Nah, nanti kan kita cek lagi. Else dia kalau statusnya 1 ya, artinya tidak memenuhi kondisi status upload sama dengan 0, maka lakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita akan select dulu. Ini kita masukkan ke atas. Copy aja dulu, masukkan kemari. Kita select. Apa yang kita select? Kita select dari TB daftar menu. Nah, jadi nama menunya nanti nggak boleh sama ya. TB daftar menu, where nama menu. Nama menu sama dengan di sini ya. Ini nah ini kita aktifkan dulu. Yang pertama, inputan nama menu ini. Nah, nama menu kita ambil dulu, masukkan ke sini. Nah, nama menu ini juga nama menu, ini juga nama menu. Nah, where nama menu sama dengan variabel nama menu. Nah, kalau ada gimana? Nah, kalau ada kita cek lagi nih, masukkan kemari. Oke, kemudian jangan lupa tutup dulu nih. Kalau dia lebih besar daripada 0, kan seperti biasa kita masukkan message juga, masukkan kemari message. Nah, ini salah nih ya, script ini kita hapus satu, tekan ke atas. Nah, kita buat nama menu yang dimasukkan telah ada. Nama menu yang dimasukkan telah ada. Nah, jadi nggak boleh double. Kalau dia double muncul peringatan seperti ini, kemudian balik ke bagian menu. Oke. Kalau tidak sama, nah, kalau tidak sama baru inputkan dan masukkan file upload tadi ke folder img ya. Oke, di sini baru kita lakukan proses upload. If move, nah kita masukkan aja di move upload file. Nah, seperti ini. File apa? File dari TM ini. Nah, ini kita copy ya, file ini. Berarti di sini dia. Nah, masukkan, kemudian koma target file. Target file berarti nama filenya apa? Ini. Masukkan dia ke sini, paste target file. Nah, kalau dia berhasil, maka kita akan lakukan perintah insert nama menu ya.
kita masukkan ke database. Kita buat variabel baru, kita isi aja query mysql query con seperti biasa. Ini insert. Nah, ini kalau kita copy aja yang ini ya, udah ada nih, kita copy aja sampai ini ya, kita copy aja sampai sini, jadi kita nggak perlu tulis ulang ya. Nah seperti ini script nih hapus, naikkan ke atas. Oke, data berhasil dimasukkan. Oke, sip. Nah ini kita ubah insert tb daftar menu, kemudian ini kita coba satu aja dulu, jangan semuanya, takutnya error ya. Kita coba insert foto. Nah, foto 2 aja, 2 foto dan nama menu, nama kecil ya, nama menu. Nah kemudian ini kita hapus ya, isinya ini kita sesuaikan. Nama filenya itu apa? Nama file itu kita ambil dari atas yang ada name-nya. Ini file foto name, ini kita ambil, nama filenya akan masuk ke insert ini. Mana dia? Nah ini ya. Oke, masukkan kemari. Kemudian yang kedua, ini ada yang salah, coba kita lihat dulu. Petiknya 2, kita kasih kayak gini. Nah seperti ini. Ini kita kasih petik 2 biar nggak error ya nanti. Ini juga petik 2, tapi ini kita kasih titik, ini juga kita kasih titik. Nah oke, selanjutnya baru yang kedua adalah nama menunya. Ini kita copy ini, nama menu masukkan ke sini. Oke, sip, sudah. Nah kalau query-nya ada nih, kita cek dulu query. Oke, alert data berhasil dimasukkan. Ini balik ke halaman menu. Kalau dia gagal, else seperti ini copy aja, copy, masukkan ke sini, data gagal dimasukkan, kemudian balik ke menu. Dah. Oke, ini sudah. Kemudian else yang bagian ini, kalau dia tidak berhasil upload gimana? Kita kasih else juga, kita kasih else juga. Nah, kita kasih message juga, ini copy aja message. Nah kita kasih keterangan maaf ya di sini, maaf terjadi kesalahan, file tidak dapat di-upload. Jadi biar tahu kalau gagal maka muncul keterangan ini. Kemudian kita harus tampilkan ya hasil message itu dengan cara ini copy aja, echo ini. Sebentar, kita lihat dulu tutup dari input menu validate dia sampai mana. Oh sampai ini ya ternyata, berarti ini aja kita hapus, ini kita hapus. Nah seperti itu. Ini kita auto format biar lebih rapi. Sip, sudah. Sekarang saatnya kita jalankan, kita refresh, tambah menu, saya tambah menu 3, ini asal-asal. Nah ini harusnya dia nggak masuk karena filenya itu sama ya, save-nya. Maaf, file yang dimasukkan telah ada. Nah bagaimana kalau si user juga memasukkan fotonya beda tapi namanya sama? Nah kan nggak apa-apa harusnya. Caranya kita bisa abaikan itu, tapi jangan ke replace, namanya itu jangan ke replace. Kita bisa mengubah nama file itu dengan nama file yang lain ya. Kita kasih kode random ya, sehingga nanti akan ditambahkan nama file itu dengan kode random. Nah caranya kita buat aja dulu sini ya, kode random seperti ini aja, nggak apa-apa. Nah kita masukkan fungsi run yang sudah ada pada si PHP. Nah kita mau random dari berapa, dari saya masukkan aja dari 10.000 sampai 99999 ya. Ini berapa nih? 10.000, 99.999. Nah jadi akan di random dari angka 10.000 sampai 99.999. Nah gitu ya. Nah setelah di random nanti akan diikutkan dengan nama filenya ya. Kita kasih ini aja gini, strip, nama filenya apa. Ini titik koma. Satu aja titik komanya. Nah berikutnya kita akan masukkan ke bagian target dir ini. Nah, nanti target dir ini akan berisi nama folder dan nama filenya. Nama filenya itu harus
kode run dulu ya, diawali dengan kode run, kemudian nanti baru diikuti dengan tanda strip, baru masuk dengan nama filenya apa gitu ya. Nah oke. Berikutnya agar dia cocok dengan database, maka di bagian database juga kita harus masukkan nih kode run itu ke bagian database. Nah di bagian ini ya, nama file ini berarti di depannya di sini. Nah kode run nama file ini kita kasih titik juga di depannya seperti ini. Kita auto format. Oke, coba kita tes jalankan. Kita pilih dulu gambarnya. Ini gambar, ini semuanya sudah ada gambarnya, memang saya ambil dari sini ya, dari aset IMG. Kita ambil, kita isi aja nih keterangan, isi bebas. Kemudian ini kita pilih ya, terserah ya, ini kita isi dengan angka, save. Nah data berhasil dimasukkan yang satu ini. Oke, kita lihat nih ada nggak gambarnya. Ini yang gambar satu ya, R minuman. Nah oke ya. Nah ini untuk keterangan jenis menu, kategori, harga, stok belum ya. Nah ini dia otomatis ya, karena tadi kita buat else, kalau bukan satu maka dia minuman gitu ya. Oke baik, berikutnya kita akan ambil juga nilai dari keterangan, kemudian kategori dan harga, terakhir stok. Oke, ini kita aktifkan. Ini berarti kita ambil keterangan. Ini kita lihat di sini keterangan ya. Ini keterangan nih. Kita masukkannya kemari, keterangan ya. Kemudian berikutnya ini ada kategori. Nah, cut menu ya. Kita ambil ini cut menu, ini cut menu, ini cut menu. Kemudian berikutnya harga, kita copy harga, ini kita aktifkan. Ini harga, ini harga juga, ini juga harga. Oke, berikutnya ada stok. Nah ini ya, stok kita ambil juga. Nah ini stok, ini stok, ini stok. Ini hapus saja. Oke sip. Nama menu tadi sudah kita isi ya. Ini saya turunkan dulu ke bawah biar enak kita lihat. Oke, foto nama menu. Berikutnya keterangan, kemudian kategori menu. Kita lihat dulu di tabelnya kita buat apa di sini. Nama menu, keterangan, kategori, harga, stok. Oke, kategori, harga, stok. Oke ya, sudah. Berikutnya di bagian ini kita kasih koma lagi, kita isi dengan keterangan. Kita copy aja keterangan. Oh udah ada nih ya, kategori, harga, stok, tapi yang belum ada keterangan. Kita tinggal tambah aja depan di sini koma, keterangan. Oke ya, nama file, kemudian nama menu, keterangan, kategori. Ini kenapa kuning dia, coba kita lihat apa yang salah. Keterangan, kategori, harga, stok, harusnya udah betul ya. Oh ini bukan kategori, cat menu. Kita ubah cat menu. Sudah. Oke, nampaknya sudah. Kita coba jalankan, tambah menu, pilih file 3, kemudian nama filenya apa tadi gambarnya, atau pilih ini aja lah. Nah ini jus mangga, keterangan jus mangga terenak di bumi. Kemudian kategorinya kita pilih jus, harganya 5.000, murah-murah aja, stoknya ada 50. Save. Wow, error ya. Di bagian line 48 error. Nah, kategori kita lihat nih, incorrect integer value juice for column kategori. Nah salah nih ya, harusnya kita masukkan kategori itu adalah angka. Coba kita lihat dulu nih ya, angka ya, harusnya di sini angka. Coba kita lihat back dulu. Nah pada saat kita tambahkan di bagian kategori ini kemungkinan dia bukan angka ya. Coba kita cek di bagian menunya, di pemilihan kategori, di sini ya. Nah ini dia. Nah ini value-nya harusnya bukan kategori menu, tapi ini adalah ID ya. Nah, ini ID yang kita ambil dari tabel kategori menu, tapi ini nampaknya bakal error.
karena di atas kita selectnya kategori menu, ID-nya nggak kita select. Nah, ini kita tambah aja nih ID, kategori menu. Coba kita tes lagi hasilnya bagaimana. Pilih aja ini ya, jus mangga. Ini asal aja. Jus, kemudian harga 10.000, stoknya 4, save. Nah, data berhasil dimasukkan. Kita lihat hasilnya tuh, betul ya. Jus mangga, keterangannya, kemudian ini minuman, jus 10.000, stoknya 4. Oke, sip ya, selesai. Kalau kita lihat dia masuk ya, filenya ini masuk semua kan kembali. Nah, ini udah masuk filenya. Oke, sip. Kita coba satu lagi. Misalkan kita pilih yang makanan ini. Nah, namanya kepiting saus tiram. Nah, ini keterangannya asal aja. Kita pilih nasi. Nah, harusnya ada pilihan lain ya. Nanti kita buat menu untuk tambah kategori. Harga 40.000, kemudian stoknya ada 10. Kita save, data berhasil dimasukkan. Kita lihat. Tuh, lihat. Dia langsung secara otomatis akan membuat jenis menu itu adalah makanan. Oke. Kemudian kategorinya udah sesuai ya, nasi. Sip. Menu tambah menu sudah berhasil kita buat. Oke, demikian saja. Pada video part berikutnya kita akan buatkan view, edit, dan hapus daftar menu. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat teman-teman semuanya. Pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.